Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denaya Ifadia dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi kemerdekaan Indonesia. Awalnya tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom berupa uranium di Hiroshima dan mengingatkan kepada Jepang dalam waktu 16 jam karena hujan reruntuhan yang ada di udara ini tidak pernah ada sebelumnya di muka bumi. Selanjutnya di lain hari pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu merancang undang-undang bagi negara Indonesia yang merdeka, dan digantikan oleh organisasi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selang beberapa hari pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu kembali menjatuhkan bom atom berupa plutonium di Nagasaki dan memakan banyak sekali korban, yaitu 90.000 sampai 150.000 di Hiroshima dan 40.000 sampai 80.000 di Nagasaki. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat seperti video tersebut. Nah, kabar tersebut belum meluas di Indonesia, maka timbullah vacuum of power, yaitu karena Jepang kekuasaannya telah berakhir dan Sekutu belum datang ke Indonesia. Peristiwa pengeboman di Nagasaki dan di Hiroshima mendesak Jepang untuk segera menyerah. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda seperti Johar Nur, Subadio, Hairus Saleh melakukan rapat dan dipimpin oleh Hairus Saleh sendiri di Pegangsaan Timur, dan hasil rapatnya itu adalah menugaskan kepada Wikana dan juga Darwis untuk segera mendesak kepada Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno sendiri belum bersedia tanpa adanya rapat dengan PPKI. Dalam keadaan tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara golongan muda dan juga golongan tua. Golongan muda berpendapat bahwa kemerdekaan itu tidak ada campur tangan oleh Jepang dan juga segera ingin melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut golongan tua, mereka semua ingin merdeka, namun tidak ingin gegabah ataupun terburu-buru. Maka dari itu, golongan muda merencanakan untuk menculik Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta, yaitu ke Rengas Dengklok di Kabupaten Karawang, karena tempatnya strategis dan juga terpencil. Keesokan harinya pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4:30 pagi, golongan muda segera menculik Soekarno dan Hatta dan dibawa ke Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Sementara itu, anggota PPKI yang diundang rapat pada tanggal 16 Agustus merasa terheran karena sang pengundang Soekarno dan Hatta tidak hadir. Maka dari itu, tak lama beberapa kemudian, kabar penculikan Soekarno dan Hatta telah diketahui oleh Ahmad Subarjo. Maka dari itu, Ahmad Subarjo dan Wikana melakukan perundingan, dan hasil perundingannya yaitu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sudah sepakat dilakukan di Jakarta. Nah, selanjutnya Ahmad Subarjo melakukan perjanjian kepada golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di esok hari atau tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Maka dari itu semua golongan muda sepakat dan Ahmad Subarjo, Yusuf Kanto, dan Sudiro segera datang ke Rengas Dengklok Karawang untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Akhirnya kembalilah Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Setelah itu Soekarno, Hatta, dan lain-lainnya melakukan perumusan atau perundingan yang melalui Ahmad Subarjo dengan Laksamana Maeda yang telah menawarkan rumahnya sebagai tempat yang aman untuk merumuskan naskah proklamasi. Setelah melakukan perundingan untuk perumusan naskah proklamasi, keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah berjalan di rumah Soekarno sendiri di Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Dan inilah naskah proklamasinya yang dibacakan oleh Soekarno sendiri. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bendera negara Indonesia yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh Latif, Suhud, dan SK Trimurti serta naskah proklamasi yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Dan akhirnya pun Indonesia merdeka, serta kabar tersebut disebar luas melalui radio dan juga selebaran-selebaran. Akhirnya Indonesia menjadi suatu negara yang berdaulat dan terbebas dari penjajah. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bye-bye.